Program latihan apa yang tergolong baik jika dalam seminggu kita bisa latihan 5 kali? Pada kenyataannya, segala program latihan yang kalian rancang dan jalankan, itu semua sama-sama baik selama kalian masih mampu menerapkan prinsip dasar pertumbuhan massa otot, yaitu progressive overload. Dimana dari sisi penerapan latihan, baik itu setiap sesi dan setiap set di dalamnya, itu bersifat stimulatif, dan juga perlu didukung dari sisi recovery, dimana dapat ditunjang oleh dua faktor utama, yaitu pemberian istirahat dan juga nutrisi yang tercukupi. Namun, apabila kita berbicara mengenai cara atau tips dalam mengoptimalkan potensi stimulus atau stimulasi yang diperoleh pada setiap sesi latihan yang kita jalankan, maka di sini kita dapat coba menyusun strategi dalam menentukan jenis split latihan yang baik dan cocok sesuai dengan frekuensi latihan kita dalam seminggu, serta sangkut pautnya dengan jumlah set per bagian otot per minggu yang sudah ditetapkan oleh kita masing-masing. Dimana mari kita ambil contoh seorang individu mampu meluangkan waktu untuk latihan sebanyak 5 kali seminggu sesuai dengan pertanyaannya Ricky Reza. Dan mari kita ambil contoh juga rata-rata jumlah set per bagian otot per minggu yang sudah ditentukan oleh Ricky Reza untuk program latihan dia, itu sudah relatif di atas 10 set. Oleh karena demikian, untuk seorang Ricky Reza dapat mengoptimalkan potensi stimulus atau stimulasi yang diperoleh tidak hanya dalam setiap set namun juga setiap sesi yang dijalankan dan menghindari potensi terjadinya junk volume, maka teruntuk setiap bagian otot yang diberikan lebih dari 10 set per minggu untuk dilatih, ada baiknya dipecah menjadi 2 sesi untuk melatihnya dalam seminggu. Untuk seorang Ricky Reza dapat melatih setiap bagian otot sebanyak 2 kali dalam 5 sesi latihannya dalam seminggu. Jenis split yang dapat digunakan adalah contohnya seperti push, pull, legs, upper, lower, ataupun mau dibalik seperti upper, lower, push, pull, legs, tidak masalah. Yang penting setiap bagian otot mendapati jeda recovery yang cukup sebelum akhirnya dilatih kembali pada sesi kedua. Untuk sesi push itu akan lebih didominasi oleh variasi gerakan mendorong, baik itu secara vertikal maupun secara horizontal, dimana secara umum itu akan didominasi oleh aktivasi bagian otot pectoralis major alias otot dada, anterior deltoid alias bahu depan, dan juga tricep. Dan kebalikannya, sesi pull akan lebih didominasi oleh variasi gerakan menarik, baik itu secara vertikal maupun horizontal, yang dimana akan lebih didominasi aktivasi bagian otot punggung, bahu belakang alias posterior deltoid, dan juga bicep. Sedangkan sesi legs atau lower itu sama-sama berfokus pada bagian kaki alias tubuh bagian bawah yang mencakup otot glutes alias otot bokong, paha depan, paha belakang, dan juga betis. Dan yang terakhir, sesi upper tentu kebalikannya dari lower, yaitu lebih berfokus atau didominasi untuk melatih tubuh bagian atas. Cheers!